Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian Yakobus 4 ayat 14 memberitahukan kepada kita tentang apa arti hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita bisa mengerti beberapa hal. Yang pertama ialah kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat cepat berlalu dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu akan berlalu. Yang kedua, kita pelajari bahwa hidup kita ini sangat rapuh. Hidup ini hanyalah nafas yang menguap dan sebentar saja ada, tapi kemudian selesai. Sebentar saja ada kelihatan, tapi kemudian hilang lenyap. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang cepat berlalu, kehidupan yang rapuh itu tetap Allah menyediakan dan memelihara kita. Karena itu kita itu lebih berharga daripada burung pipit yang ada di udara. Kita tetap disediakan, diatur kebutuhan kita, dipelihara oleh Tuhan secara sempurna. Dan yang paling penting ialah di dalam kehidupan kita yang sementara, dalam kehidupan kita yang rapuh, dalam kehidupan kita yang hanya cepat berlalu ini, Tuhan menyediakan sebuah akhir hidup yang sempurna. Apa itu saudara? Hidup yang kekal karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita melewati hal-hal yang sulit hari-hari ini, tapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap memelihara kehidupan kita dan juga Allah yang sudah menjanjikan sebuah akhir kehidupan yang sempurna, yaitu sebuah kehidupan yang kekal di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jemaat, jalani hari-hari ini dengan tetap berharap kepada Tuhan, jalani hari-hari ini dengan tetap bersemangat, jalani hari-hari hidup ini dengan penuh makna. Tuhan memberkati kita semua. Ku bertahan sampai akhir langkah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah pagi hari ini datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita semua damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing kita di dalam ibadah pagi hari ini yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sekalipun kita berjauhan. Kita bisa berjumpa kembali dalam suatu ibadah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita mendengar berita yang mungkin meresahkan, membuat galau kita. Tapi pagi hari ini dalam hadirat Tuhan, kita percaya firman-Nya, kita mau percaya hanya firman Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan mari saya mengajak kita semua pagi hari ini untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Biar syukur kita kepada Tuhan menyenangkan hatinya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup hari ini ada sampai hari ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan teramat baik, kasih-Nya luar biasa. Pagi ini mari dengan tanpa ada keraguan kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita di hadapan tahta kudus-Nya. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan kita. Di hadapan tahta kudus-Mu, tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Dengan segenap hati ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu.
doa di hadapan tata kudus-Mu. Kami bersungkur menyembah-Mu. Haleluya, kami bawa seluruh hidup kami, persembahkan doa dan pujian bagi anak-Mu. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Dengan dari hati yang paling dalam, katakan kepada Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Kita minta pimpinan Roh Kudus melalui doa kita. Mari kita satukan hati berdoa. Kami naikkan syukur dan juga hormat kami kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kesetiaan dan juga penyertaan yang tidak pernah lepas daripada kami. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru kami nikmati ya Tuhan. Sebentar kami akan menikmati pembacaan perenungan firman Tuhan. Roh Kudus menguasai hidup kami, pikiran kami, secara khusus hamba-Mu yang terbatas ini, menjadi berkat, dan semua yang boleh mengikutinya, boleh mengerti, bahkan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, tak dapat dipungkiri bahwa kita semua mengalami dampak akibat munculnya virus corona yang hari-hari ini begitu cepat menyebar. Kalau kita mengingat 2 bulan yang lalu, kita masih merencanakan acara-acara dan ibadah Paskah. Namun hari ini kita mendapati
Paskah tahun 2020 kita lewati dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagi anak-anak yang sekolah, mereka pun melakukan belajar dengan cara yang berbeda. Jika beberapa waktu yang lalu proses belajar mengajar dilakukan di sekolah dan mereka bisa bercengkerama dengan teman-teman mereka, saat ini mereka harus belajar di rumah. Ujian nasional tahun 2020 pun dibatalkan. Bagi sebagian anak mungkin mereka merasa senang. Wah, saya senang sekali karena saya bisa santai-santai mengerjakan tugas di rumah. Sebentar lihat tugas dari gurunya, sebentar mengerjakan. Dan dengan sukacita mereka melakukannya. 1-2 hari sepertinya mengasihkan. Namun ternyata setelah berhari-hari terlewati, mereka mulai bosan. Mereka mulai rindu dengan suasana sekolah. Dan yang mereka lakukan adalah mereka mulai mengeluh. Dan terucap kata, lebih enak di sekolah. Karena guru-guru lebih sabar mengajar mereka. Itulah kenyataan yang ada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Semua Tuhan yang terkasih, dari apa yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini, maka kita bisa menilai bahwa virus corona ini bukan hanya menimbulkan pada masalah kesehatan. Bisa jadi banyak orang menjadi terjangkit dan sakit. Namun mengikuti masalah ini ternyata timbul juga masalah-masalah yang beruntun muncul. Misalkan masalah psikologi. Banyak orang mulai kehilangan arah. Tidak mengerti harus berbuat apa-apa ketika mereka mulai kehilangan penghasilan mereka. Dan muncullah masalah ekonomi. Dan juga masalah-masalah sosial lain di masyarakat. Penolakan-penolakan terhadap korban dari corona ini muncul di beberapa daerah. Kalau kita lihat, ini benar-benar menjadi satu masa yang sulit. Satu masa yang tidak mudah. Dan harus dihadapi oleh masyarakat pada masa kini. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita hari ini terambil dari sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada murid yang dikasihinya bernama Timotius. Surat ini tidak muncul di tengah-tengah keadaan sukacita atau kelegaan. Namun justru surat ini ditulis di masa-masa kesesakannya, di masa-masa Paulus ada di dalam penjara. Bisa dikatakan ini menjadi sebuah surat wasiat, surat nasihat, pesan terakhir yang Paulus ingin katakan kepada murid yang dikasihinya ini. Dan sebuah nasihat ini tentu saya percaya juga masih relevan bagi kita di masa kini. Paulus menyadari sebagai guru, dia tahu setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Timotius. Maka ia merasa perlu mengingatkan kembali murid terkasihnya ini untuk tetap teguh dan kuat di dalam menghadapi setiap permasalahannya. Meskipun dia sendiri ada di dalam kesesakan. Yang pertama yang bisa kita ambil dari surat ini adalah kita tidak takut dan malu. Januari lalu, di tengah-tengah waktu yang singkat karena sudah cukup malam, saya menyempatkan diri untuk berkunjung kepada salah satu guru yang pernah selama kira-kira 8 tahun menjadi mentor saya. Dia adalah seorang pelatih drum band. Dalam pembicaraan yang singkat itu, saya sangat antusias mendengar bagaimana dia bercerita ulang ketika saya masih kecil hingga menginjak remaja. Dan disampaikannya semua cerita-cerita yang termemori dengan baik. Di sana terselip bagaimana ia menceritakan kelemahan-kelemahan saya atau juga kelebihan-kelebihan saya ketika ada di dalam sebuah tim. Dan kemudian ada kesempatan memimpin sebuah tim. Dan melalui pembicaraan ini, saya bisa katakan bahwa dia adalah seorang guru yang baik. Guru yang mengenal betul muridnya. Bahkan ketika muridnya sudah lama tidak berjumpa dengan dia. Dia tahu betul karakter dan juga kelemahan saya.
Saya membayangkan Paulus adalah sosok guru yang baik. Guru yang tahu betul karakter, kelemahan, maupun juga kekuatan yang ada di dalam muridnya. Murid yang sangat dikasihinya bernama Timotius ini. Ia tahu bahwa muridnya masih muda. Dan tentu dia tahu bahwa ada rasa kurang percaya diri di dalam diri Timotius. Maka melalui surat pastoralnya ini, Paulus mengingatkan lagi kepada Timotius untuk tidak takut, untuk dia mengingat lagi akan roh yang Tuhan karuniakan kepadanya, yaitu roh yang memberikan kekuatan dan bukan roh yang menimbulkan sebuah ketakutan. Dan kalau kita melihat di sana, Paulus tidak hanya mengenal pribadi Timotius, namun ia juga mengerti setiap beban dan tantangan berat yang harus Timotius hadapi di dalam pelayanannya. Maka ia menasihatkan kepada muridnya itu agar tetap berani, tak perlu takut menghadapi setiap tantangan yang ada. Semuanya biarlah dilakukan dengan kekuatan daripada roh Tuhan. Jemaat yang terkasih, tak jarang kita sulit untuk mengembangkan diri dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga sulit mengembangkan setiap karunia yang telah Tuhan percayakan atas kita. Karena kita terbelenggu oleh rasa takut. Tak jarang kita takut untuk berpikir. Seringkali pula kita takut untuk mengambil sebuah keputusan, lalu bertindak atas setiap keputusan itu. Pagi hari ini, sebuah nasihat yang sama diberikan kepada kita, yaitu kita diingatkan kembali akan roh yang membangkitkan kekuatan, akan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban, dan itu juga dilimpahkan atas kita. Untuk apa? Agar kita dimampukan mengembangkan setiap karunia yang Tuhan telah percayakan. Dan ketika kita menyadari akan hal ini, kita pun akan menjadi pribadi yang berani, bahkan tidak malu menjadikan hidup kita sebagai pembawa Injil Tuhan. Menyerahkan hidup kita sebagai sarana menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan melalui hidup kita, banyak berkat yang dirasakan oleh sesama dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, nasihat ini kiranya kita ingat selalu bahwa ada Tuhan beserta kita yang mengaruniakan roh keberanian, bukan roh yang menimbulkan ketakutan, untuk kita bisa mengembangkan diri kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Hal kedua yang bisa kita lihat dari nasihat Paulus kepada Timotius adalah memegang dan memelihara pengajaran yang sehat. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam setiap masa dan sejarah hidup manusia, kesulitan dan tantangan hidup tidak pernah berhenti menghadap. Setiap masa memiliki kesulitannya sendiri-sendiri, atau bahkan setiap masa itu berbeda karena kesulitan yang ada berbeda seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau kita mengingat hari ini kesulitan yang kita hadapi, yang sedang melanda kita, kesulitan-kesulitan itu pun bisa juga membawa kita kepada keraguan atas kuasa Tuhan. Teringat saya akan sebuah tulisan atau kalimat yang pernah saya baca berbunyi demikian. Kita tidak perlu murtad untuk meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita takut dan khawatir akan hari esok pun sebenarnya kita sudah meragukan kuasa Tuhan. Alkisah, hiduplah dua orang murid yang sedang berguru kepada seorang yang sakti dan segani. Sampai mereka tiba pada saatnya siap untuk keluar dari perguruan itu dan mengembara. Dan ketika mereka sedang berpamitan kepada sang guru, ada sebuah pesan penting yang disampaikan oleh guru mereka, yaitu, bawalah kotak ini sebagai pegangan dan penuntunmu selama mengembara. Tentu akan sangat berguna di dalam perjalanan. Dan sebagai murid yang menghormati gurunya,
mereka menerima pesan ini dan membawa kotak yang diberikan oleh gurunya itu. Singkat cerita, di dalam pengembaraan mereka harus melewati sebuah hutan yang lebat. Singkat cerita, di dalam pengembaraan mereka harus melewati sebuah hutan belantara yang belum tersentuh oleh tangan manusia. Dan tepat ketika ada di tengah-tengah hutan itu, mereka bertemu dengan seekor singa yang begitu buas, begitu besar dan begitu kuat. Mereka tahu ancaman yang ada di depannya ini. Maka sebagai orang yang sudah merasa mereka melatih diri mereka menjadi orang yang sakti, mereka bergantian bergumul melawan singa itu. Dengan kekuatan yang ada, kemampuan yang ada, mereka menyerang singa itu. Namun mereka satu persatu tumbang, terluka parah. Dan di saat-saat itu mereka teringat bahwa mereka telah melupakan pesan penting dari sang guru tentang sebuah kotak yang mereka bawa. Kemudian dengan segera setelah tersadar mereka membuka kotak itu, dan benar apa yang mereka lihat membuat mereka kaget, karena ternyata di dalam kotak itu tersedia senjata-senjata yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi musuh. Dengan segera mereka mengambil panah dan busurnya, dan juga salah satu dari mereka mengambil pedang untuk melawan singa itu. Hingga akhirnya singa itu pun dapat dikalahkan. Nyaris terlambat mereka melakukannya, karena mereka melakukannya dalam keadaan babak belur, sudah terluka parah, dan sebentar saja nyawa mereka bisa tercabut. Bukankah hal yang sama sering kita lakukan dalam kehidupan ini? Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan, firman yang telah Tuhan berikan sebagai panduan untuk kita boleh bersiarah di dalam hidup ini. Sebuah pedoman yang seharusnya tidak kita pakai hanya ketika kita babak belur saja. Namun nyatanya justru itu yang sering kita lakukan. Kita memakai firman Tuhan ketika semuanya nyaris terlambat. Firman Tuhan seringkali kita buka ketika kita ada di dalam kesesakan, ketika kita ada di dalam penderitaan. Kita lupa bahwa firman Tuhan adalah pedoman kita dalam setiap masa, waktu, keadaan apapun yang kita hadapi. Bukan hanya ketika kita babak belur atas masalah kita, bukan hanya ketika kita nyaris tercabut nyawa kita karena permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Firman Tuhan sejatinya adalah penuntun jalan bagi hidup kita, sehingga apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, firman itulah sumber kekuatan kita. Paulus di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi hanya firman Tuhan, firman Kristuslah yang akan menimbulkan iman, bukan yang lain. Iman itulah yang akan membuat kita mampu melewati kehidupan kita. Iman yang muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita melihat di tengah-tengah hidup kita, bukan hanya kesulitan-kesulitan sebenarnya yang kita hadapi, namun juga kita melihat, kita menjumpai berbagai pengajaran-pengajaran yang mungkin adalah pengajaran tidak sehat, yang pastinya membawa kita menjauh dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menjadi umat-umat Tuhan yang bukan hanya menggunakan firman Tuhan ketika ada di dalam masa kesesakan, tetapi di dalam masa apapun hidup kita, firman ini menuntun hidup kita. Firman ini menuntun, membuat kita mengerti, mengenal pribadi Allah. Dan dengan firman ini pula kita bisa melihat berbagai pengajaran-pengajaran tidak sehat yang mungkin ada di sekitar kita. Ayat ke-13 yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dikatakan di sana, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Peliharalah harta yang indah di ayat 14 yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Manusia kita terbatas, namun ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang akan senantiasa menuntun kita, memampukan kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, namun menjadi pelaku-pelaku firman. Lakukanlah firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Peliharalah dan peganglah menjadi pegangan bagi kita. Maka kita pun akan semakin mengenal pribadi Allah yang kita sembah. Pribadi yang telah mengaruniakan segala karunia kepada kita. Bahkan roh yang menimbulkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Roh Kudus yang akan senantiasa memampukan kita mengerti rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui firman Tuhanlah kita mengenal pribadi Kristus. Melalui firman Tuhanlah kita memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Bahkan kita mengerti bagaimana Ia yang 1 minggu yang lalu telah kita rayakan bersama kebangkitannya, menjadi sebuah kebangkitan yang tidak sia-sia, kebangkitan yang tidak sebatas cerita saja, kebangkitan yang tidak hanya sebatas peringatan saja, tetapi sebuah kebangkitan yang membuat kita memiliki hidup baru, membuat hidup kita diperbarui, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi. Maka mari kita bersama-sama setia membawa, memelihara, bahkan memegang firman Tuhan itu, sekaligus melakukannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu meneladani kehidupan Kristus yang rela berkorban bagi kita, kehidupan Kristus yang rela bangkit dan juga merangkul kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan kesetiaan penuh. Apapun yang kita alami, kita tetap katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali ikut Dia, kita tetap berkomitmen untuk ikut Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dan juga sudah berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus terus menuntun hidup kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan, untuk memegang dan memelihara penuh kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang sehat yang kami terima dari firman Tuhan, untuk kami boleh mampu melewati keadaan hidup kami, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sukacita, kami tetap percaya, kami tetap ikut Tuhan. Tidak ada kata untuk kami mundur daripada-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, pimpin kami senantiasa, kuasai hidup kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang rela turun, berkorban, bahkan bangkit untuk kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai jemaat Kristus, mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita sebagai berikut. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, Engkau hadir dalam ibadah kami, baik melalui puji-pujian, melalui firman yang menyapa kami, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini kami mau mempersembahkan persembahan kami, berupa uang kami, bahkan persembahan persepuluhan kami mau persembahkan kepada Tuhan. Biar ini menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu, bisa menjadi satu persembahan yang melebarkan kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu GKMI Gloria Patria Tuhan. Berkati majelis yang mengelolanya, dan kami percaya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memberi persembahan kami. Amin. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu setiap saat di sisimu. Tuhan menjagamu sepanjang umurmu. Mari jemaat kita menyatukan hati, menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan dan juga perlindungan-Mu atas kami. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk penanganan penyebaran virus corona ini Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi setiap aparat, tenaga medis dan seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dengan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang kami hadapi ini, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk terus datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan terus melindungi, memberkati di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Tuhan tetap menyertai, memberkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati majelis jemaat, hamba Tuhan dan seluruh kami yang ada, keluarga GKMI Gloria Patri, tetap ada di dalam penyertaan dan juga berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati gereja ini menjadi kepanjangan tangan-Mu, alat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Tapi kita tidak selesai sampai di sini karena Tuhan akan terus memegang tangan kita. Dan mari kita terus percaya kepada Tuhan bahwa janjinya itu ajaib bagi kita. Kita jangan percaya kepada berita sana sini ataupun sesuatu yang membuat kita menjadi resah dan gundah. Tapi mari kita terus percaya bahwa Tuhan itu ajaib bagi kita. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau berserah dan percaya pada-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sekali lagi nyatakan, ku berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan, ku percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah yang sudah berjanji untuk setia, menjaga, memelihara, dan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan kita. Dan kepada Allah yang sudah berjanji setia itu, kita juga akan mengikatkan komitmen untuk kita setia kepada Dia. Kepada setiap jemaat yang mau setia kepada Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi. Adanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.